Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit berdiskusi dalam podcast channel YouTube Masjid Al-Hidayah bersama Al-Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz ini jauh dan hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu di Pekanbaru, Tanah Melayu. Ya. Udah sering Ustadz ke Pekanbaru? Ya, lumayan sering. Alhamdulillah sering. Nanti warga Pekanbaru sepertinya harus sering-sering bertemu dengan Ustadz. Untuk sementara ini mungkin bertemu di channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Ustadz, kita ingin menanyakan terkait pernyataan Roma Humurzi dari P3. Beliau mengatakan bahwasanya masyarakat agar tidak perlu terlalu mempermasalahkan kesalehan dari tiga calon presiden yang hari ini Calon pemimpin ya? calon pemimpin hari ini, Ustaz. Nah, jadi beliau menyatakan tidak perlu masyarakat mempersoalkan kesalehan dari ketiga calon presiden ini, dan berfokus sajalah kepada kapasitas dan kualitas dari tiga calon ini, meskipun mereka pemaksiat katanya. Jadi tak perlu mempersoalkan kesalehan ini. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz ini? Baik, ini pernyataan yang menarik gitu. Sebelumnya saya menyapa dulu para jemaah ya di Pekanbaru ini. Semoga semua pemirsa dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Jadi kalau terkait dengan pernyataan tersebut, sebenarnya tergantung dari cara pandang. Menggunakan standar apa kita mengukur kriteria seorang calon pemimpin kita. Kalau menggunakan standar paradigma Barat, itu pun masih dipertanyakan soal moral. Gitu. Jadi banyak misalnya pemimpin di Amerika, di Eropa itu kalau ada kasus moral mundur dia. Kalau dia maksiat mundur dia. Gitu. Karena malu. Ya, jadi itu pun menurut saya pernyataan dengan dasar bahwa tidak boleh mempersoalkan atau mempermasalahkan kesalehan orang. Ini kan perkara moral ya. Itu menurut saya juga tidak tepat dalam perspektif paradigma kepemimpinan sekuler. Itu pun tidak, karena masalah moral juga diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif Islam, sebagai seorang Muslim juga tidak tepat mendorong itu. Kan artinya kita memberikan ruang kepada orang yang maksiat untuk lebih bisa leluasa melakukan kemaksiatan. Itu orang yang tidak soleh. Dan yang menurut saya ini pernyataan yang cukup kontroversial bagi seorang Muslim, apalagi dari partainya berbasis Islam. Gitu. Sebenarnya dari konteks seorang warga negara Indonesia yang mayoritas Muslim dan negeri yang religius, ini juga tidak tepat itu. Gitu. Bahkan menurut saya bukan sekedar tidak tepat, ini bermasalah. Kenapa? Karena pemimpin itu pengaruhnya besar. Karena dengan pemimpin itu dia punya kewenangan, dia bisa mempengaruhi siapa yang dipimpinnya gitu. Dan dia bisa bukan sekedar mempengaruhi, dia bisa mendorong sampai melakukan sesuai yang dia pahami. Misalnya kalau pemimpin itu hobinya minum-minuman keras misalnya. Itu kan akhirnya dia mengajak lingkungan teman-teman dia, para pendukung dia boleh minuman keras. Membolehkan. Aturan bisa dirubah, apalagi aturan dalam negara demokrasi kan tergantung kesepakatan. Kalau dia menganggap bahwa main judi boleh gitu, tidak haram, dia juga bisa main sama teman-temannya gitu, sama orang-orang yang diajak gitu. Dan melegalkan seluruh perjudian. Bisa juga dilegalkan.
Kalau sekarang kan mungkin legal di tempat-tempat tertentu, misalnya. Nanti bisa dilegalkan di semua. Sekarang minuman khamar, minuman keras legal di tempat-tempat tertentu. Iya. Pabrik diizinkan, bisa juga nanti lebih masif lagi gitu. Ada juga ya calon yang diindikasikan hobi nonton film porno misalnya. Anda bisa bayangkan kalau dia jadi pemimpin, dia bilang, oh waktunya kita nonton film porno rame-rame misalnya. Iya. Kan bahaya sekali. Itu tidak ngomong saja, itu bisa menjadi inspirasi bagi sebagian pembolehan gitu. Jadi bagaimana mungkin sebagian anak negeri ini, para pemuda yang mestinya berpikirnya kreatif, berpikir serius, belajar, habis waktunya untuk nonton film porno misalnya. Kan rusak gitu. Rusak. Jadi dia menyerang dari segi moral. Intelektualnya juga bermasalah kalau udah moralnya rusak. Jadi orang intelektualnya bagus, kalau moralnya rusak, kepintarannya bisa dilakukan untuk melakukan kerusakan yang lebih dahsyat. Nah, jadi kalau menurut saya penting sekali melihat kesalehan seseorang. Apalagi dia calon pemimpin itu. Jadi pemimpin itu memang dia akan menjadi orang yang menonjol sekali. Kalau filosofi pemimpin itu kan orang yang dimajukan selangkah di depan yang lain, atau ditinggikan seranting dari orang yang lain. Jadi kalau ada pemimpin, biasanya imam itu tempatnya lebih tinggi dikit atau lebih maju dikit. Dia pasti menonjol. Kalau di dalam kondisi menonjol itu, yang menonjol itu ahli maksiatnya, tidak solehnya, diikuti orang bagaimana. Jadi malah menyebarkan kemaksiatan semakin masif. Bukannya memperbaiki negeri ini, malah mengajak kepada maksiat. Gitu. Apakah Ustadz pernyataan seperti ini apakah sedari dulu Indonesia ini merdeka itu sudah ada di mindset masyarakat Indonesia, bukan hanya di mindset satu orang dari fraksi P3 ini? Karena begini Ustadz, kemaksiatan dan kerusakan hari ini kan terus terjadi, bahkan terus bertambah kan. Dari pemimpin pertama, pemimpin kedua Indonesia ini, meskipun udah berganti-ganti pemimpin, tapi tetap saja tolak ukur masyarakat itu tuh hanya pada kualitas dan kapasitas pemimpin, tidak dari kesolehan. Nah, apakah benar ini sudah ada di mindset masyarakat Indonesia? Iya, kalau sekedar di mindset itu tidak semuanya ya. Tidak semua. Sebagian kecil kalau menurut saya. Cuma sebagian kecil ini karena dia punya pengaruh, punya posisi yang bisa memegang pengaruh kekuasaan, dampaknya besar bagi masyarakat. Kan kalau kita bilang banyak juga ustadz-ustadz di pesantren di mana itu kan soleh-soleh gitu. Dia berpikirnya juga masih jernih, masih takwa, masih terikat dengan hukum Allah. Ini kan yang kebanyakan sedikit ini, kalau boleh dibilang bahasanya itu oligarki. Oligarki itu sekelompok kecil yang memegang kekuasaan, menunggangi pemerintahan untuk kepentingan dia. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang suka minum khamar itu sedikit. Tapi dia punya karena oligarki, dia punya kekuasaan uang, dia punya kedudukan yang bisa memberikan legalitas, izin untuk bisa menyebarkan kemaksiatan itu. Orang yang hobinya prostitusi itu kan sedikit. Masih banyak yang tidak seperti itu kan. Tapi karena yang sedikit ini dilegalitaskan, dilindungi oleh dilegalkan oleh pemerintah. Pemerintah punya kekuasaan, akhirnya dia eksis itu bertahan. Misalnya sekarang orang yang suka homo atau lesbian, itu kan sebenarnya jumlahnya sedikit. Tapi karena di backup, dilindungi oleh penguasa, yang penguasa itu isinya oligarki, yaitu oligarki ekonomi maupun oligarki politik, artinya pengusaha dan politikus, mereka bergabung dalam konteks kelompok oligarki yang sedikit itu mempengaruhi seluruh masyarakat karena dia punya kekuasaan, punya keuangan. Nah, disitulah dia merusak gitu. Jadi kalau saya bilang mindset ini sebenarnya tidak ada di benak orang Indonesia yang baik-baik. Mungkin ada di sebagian kecil, tapi kebetulan orang-orang ini yang maksiat ini punya akses kekuasaan, punya akses ekonomi yang besar, dan sehingga dia berpengaruh besar kepada masyarakat. Kemudian dalam sistem sekuler, aturannya bisa diatur, dibuat oleh mereka. Nah, itu yang menambah daya rusaknya makin besar karena dengan sistem sekuler itu aturan boleh dibuat seenaknya. Beda dengan sistem Islam. Sistem Islam itu kan hukum dan aturan harus datang dari Allah.
Kalau aturan datang dari Allah, insya Allah baik kan gitu. Iya. Kalau aturan yang dibuat-buat manusia ini, apalagi yang membuat, mohon maaf ya, orang yang ahli maksiat tadi boleh dipilih, boleh didukung. Aturan yang keluar kan pasti aturan yang membela maksiat. Iya. Keluarlah undang-undang yang membolehkan miras, membolehkan perjudian itu tertentu legal. Kalau judi dilegalisir misalnya dalam bentuk kuis dan segala macam lah gitu. Kemudian dalam bentuk prostitusi dia dilokalisir tuh, lindungi. Dalam bentuk kemaksiatan lain misalnya bar yang membolehkan minum-minuman keras sekaligus prostitusi, itu kan jadi masif itu. Nah, itu yang saya kategorikan pemimpin yang ahli maksiat itu memang tidak boleh didukung atau bahkan harus dinasihati dia supaya tidak bermaksiat. Jangan malah didorong jadi pemimpin. Jadi soleh dulu baru memimpin. Gitu. Iya benar. Jadi apakah seharusnya bagaimana ini Ustaz? Kriteria pemimpin dalam negeri yang kita cintai ini, adakah pengaturannya dalam negeri Indonesia ini, syarat-syarat dan kriteria pemimpin, dan bagaimana perbandingannya dengan syarat-syarat kriteria dalam Islam? Dalam Islam ya. Iya. Di negeri sekuler itu memang pemimpin dalam konteks bukan negara komunis ya. Kalau negara komunis memang tidak dilibat-libatkan kriteria terhadap agama itu. Tapi kalau dalam negara sekuler yang masih punya agama, terutama menggunakan ideologi kapitalis, masih syarat pemimpin misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu biasa di poin 1 malahan itu. Gitu. Setelah itu baru kriteria syarat kemampuan ijazah, pendidikan, pengalaman segala macam itu bawah-bawah. Sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Misalnya memenuhi electoral threshold misalnya, atau presidential threshold misalnya. Itu persyaratan lain atau dicalonkan oleh gabungan partai atau partai yang memenuhi syarat, itu syarat-syarat lain. Tapi biasanya syarat pertama itu menjadi syaratan yang muncul itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah itu cuma hanya syarat formalitas atau bagaimana? Nah, gini. Karena itu kan pasti kesalihan ujung-ujungnya. Iya. Jadi ini persoalannya yang menentukan calon pemimpin dalam negara demokrasi itu bukan rakyat, gitu. Yang menentukan itu adalah sekelompok kecil orang yang punya akses kekuasaan dan keuangan. Itulah kaum oligarki. Makanya juga bukan ketua partai. Ketua partai hanya salah satu bagian dari kelompok oligarki. Tapi dia tidak bisa melawan itu. Makanya kalau seandainya dia berkuasa, saya yakin betul. Misalnya PDIP nggak akan mencalonkan Ganjar, mending mencalonkan terahnya Soekarno kan? Idealnya gitu. Iya, benar. Kenapa dia tidak mencalonkan itu? Karena memang pengaruh oligarki kuat. Gitu. Jadi yang menentukan pasangan calon itu bukan ketua partai, juga bukan rakyat, apalagi ketua partai pun dia tidak mampu mencalonkan dirinya sendiri, bahkan apalagi mencalonkan anaknya. Bahkan calon yang sudah dicalonkan oleh partai tertentu, sekedar mencari wakilnya, pasangan wakilnya, itu nggak berani juga dia gitu. Tunggulah kesepakatan oligarki itu. Gitu. Jadi, dari sini persoalan muncul. Kebetulan kaum oligarki ini mengendaki pasangan yang punya cacat-cacat yang banyak supaya bisa diatur, kira-kira gitu. Kalau pasangan ini dia perfect, idealis kan, tidak punya celah, susah dikendalikan gitu. Apalagi pinter kan, susah dikendalikan. Memang idealnya jangan yang terlalu pinter dan banyak kasusnya misalnya, gitu, atau banyak dosanya gitu. Gitu. Itu yang dikendaki oligarki sehingga kepentingan oligarki itu bisa ditekankan, ditumpangkan kepada siapapun yang berkuasa. Nah, dari sini muncul. Ketika oligarki sudah mengeluarkan calon dalam sistem demokrasi, calon itu akan muncul sesuai dengan keinginan oligarki. Maka siapapun calon yang muncul, pilihan oligarki A, B, C, D gitu misalnya. Tidak boleh dari yang luar itu. Rakyat nggak punya hak untuk mencalonkan, untuk memasangkan. Ya partai tapi ditekan oleh oligarki. Kalian ada memasangkan si A dan si B ini misalnya gitu. Nah, persoalan berikut, calon oligarki itu selalu biasanya banyak cacatnya, banyak amoralnya, bahkan ada kasusnya, bahkan pernah ada yang kasus kriminal misalnya gitu kan. Itu justru yang dikenakan mereka. Nah, supaya dia di depan masyarakat itu bagus, salah satunya tadi, keluarlah perintah kepada entah itu para jurkamnya, entah itu tim suksesnya, entah itu ketua partainya, entah itu ulamanya, entah itu profesornya, entah itu siapapun aktivisnya, suruh ngomong bahwa ini calon yang kami udah pilih itu ini saja, nggak boleh calon yang lain.
tolong sampaikan kepada masyarakat ini baik-baik saja gitu. Ketika ada cacat, keluarlah kalimat seperti itu. Ya janganlah mungkin kecacatan atau apa moralnya gitu. Yang penting Jadi lihat yang penting dilihat yang lainnya gitu. Kualitas apa yang rata-rata nggak berkualitas gitu kan. Ya itulah, jadi mereka mencoba untuk menutupi itu. Karena kalau dalam konteks mau dibuka ke publik, ya nilainya tidak baik-baik amat gitu. seperti yang Ustaz sampaikan pun juga suara rakyat ini juga nggak mempengaruhi hasil ya, Ustaz ya? Iya, kalau pemilu itu kan rakyat itu kan disuruh memilih. Tapi rakyat tidak menentukan siapa yang menang. Tidak menentukan. Enggak kan? Yang menentukan pemenangnya siapa? Bukan rakyat kan? Iya. Rakyat itu kerjanya memilih aja. Menentukan calonnya siapa? Bukan rakyat juga. Karena calon yang dipilihkan oligarki itu baru rakyat boleh milih yang itu. Boleh nggak rakyat milih di luar calon itu? Tidak. Ya kalaupun milih nggak sah, kan gitu kira-kira. Nah itu maksudnya gitu. Jadi memang pemimpin dalam sistem demokrasi itu begitu, dalam sistem sekuler. Nah dalam sistem Islam beda. Sistem Islam itu biasanya memang kesalahan utama itu diutamakan. Itu berimannya itu utamakan. Kemudian kan syarat utama pemimpin seorang dalam Islam itu minimal itu mukmin, muslim, harus Islam. Laki-laki, tidak boleh perempuan. Iya. Nah ini isu gender lagi tuh dibilang. Kenapa laki-laki? Laki-laki memang pemimpin. Kalau kita masang perempuan itu masalah banyak itu. Gitu. Jadi memang aturannya begitu. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi. Gitu. Baru kafaah, kemampuan, gitu kan. Baru dia merdeka, tidak dalam kendali tertentu. Dia sudah balik, artinya berakal. Jadi kalau dia belum berakal, ya tidak bisa dipilih. Kalau pemimpin sedang mabuk, akalnya hilang kan? Iya. Berarti hilang kepemimpinannya itu, syarat kepemimpinannya. Laki-laki kalau dia jadi bencong, jadi banci kan hilang syaratnya, harus gugur. Karena Allah nggak pernah ciptakan banci. Karena kodratnya laki-laki atau perempuan saja. Gitu. Jadi kalau ada sekarang yang laki-laki dengan laki-laki itu penyimpangan, penyimpangan. Jadi menurut saya ini yang kalau kita lihat seperti itu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya idealitas. Sebenarnya kalau mau memilih pemimpin yang baik, itu standarnya harus dengan menggunakan standar yang bagus. Standar yang bagus saja bisa jadi terjadi penyimpangan kan di perjalanan. Tetapi minimal syaratnya kita sudah penuhi. Pilih yang baik dulu gitu. Nah kalau dari awal boleh memilih yang tidak soleh, yang moralnya cacat, yang buruk, membahaya sekali. Dari awal kita membolehkan melakukan sesuatu yang tidak baik. Artinya ini dalam konteks dakwah tidak boleh, karena sebagai muslim itu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita harus melakukan menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Ini orang maksiat malah kita membolehkan, itu kan berarti menyuruh kepada yang mungkar. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini persoalan besar dalam konteks ini. Ini pernyataan menurut saya yang tidak layak bagi seorang warga negara Indonesia yang mayoritas penduduk negeri muslim, apalagi dia seorang muslim, tidak layak itu, apalagi dia partai Islam, apalagi. Jadi menurut saya itu banyak standar yang terlewati. Nah gitu. Baik Ustaz, tadi kita sudah jelas pemaparan Ustaz terkait perbandingan kriteria pemimpin dan syarat dalam negeri yang hari ini kita tempati, negeri yang kita cintai, dan perbandingannya dengan standar Islam. Nah, jika kita sudah memilih dengan standar Islam, Ustaz, nah, apakah ada syarat lain? Nah, bolehkah kita memilih yang soleh, tapi dalam sistem yang hari ini, gitu kan? Sistemnya nggak soleh ini. Sistemnya nggak soleh, gitu kan? Iya. Apakah orang soleh ini akan tetap soleh di sistem yang nggak soleh ini? Ya. Jadi kepemimpinan itu sifatnya ada yang personal, ada yang sistem. Gitu. Jadi pemimpin itu personal, kepemimpinan itu pasti sistemik. Kepemimpinannya Ya, sistem. sistem. Akhirnya dia melakukan proses. Proses itu pasti ada sistem yang berjalan di situ. Jadi kalau pemimpinnya memang harus soleh. Personalnya harus soleh. Personalnya. Kepemimpinannya yang dilakukan sistemnya juga harus baik. Orang soleh tentu dia ingin menjalankan sistem yang baik. Kalau orang yang buruk, tidak soleh, nggak nyaman kalau hidup dalam sistem yang baik itu. Misalnya begini, dia hobinya nonton film porno, suruh tinggal di pesantren, kan nggak nyaman dia. Gitu kira-kira. Dia hobinya karaokean sambil minum minuman khamr. Hidup di lingkungan masjid kan nggak tepat itu, kira-kira begitu. Jadi sistem atau lingkungan kepemimpinan itu memang harus baik juga. Sistemnya apa?
sistemnya jangan yang sistem maksiat. Sistem penuh maksiat berarti sistem buatan orang yang sangat punya kelemahan banyak. Diciptakan oleh basis ideologi kapitalis maupun sistem komunis, itu kan memang maksiat. Jadi kalau dalam konteks itu kepemimpinan itu memang harus dua hal dipenuhi. Syarat personalnya memang harus soleh, sistem yang dipakai juga, aturan-aturan hukum-hukumnya juga harus baik gitu. Bahkan harus cari yang terbaik. Nah kalau kita bilang situ kan posisinya berarti pemimpin tidak cukup orang yang soleh tapi sistemnya buruk. Itu sama dengan Anda sopir handal, seorang misalnya juara F1 misalnya, misalnya itu, kemudian Anda disuruh bawa mobil Col 300 misalnya gitu. Kan nggak bisa dipaksa lari kencang gitu. Atau bahkan disuruh bawa bajai misalnya. Nah itu ibaratnya begitu. Orang baik disuruh menggunakan sarana sistem yang buruk misalnya. Dia nggak akan bisa berfungsi gitu dengan baik. Atau sistem baik tapi kita pilih orang yang nggak soleh gitu. Itu sama dengan mobil Ferrari disuruh bawa orang yang tidak punya SIM, orang yang baru belajar mobil, nggak kenal mobil sama sekali, masuk ke dalam situ malah merusak dia. Nah, gitu. Jadi dua-duanya ini harus diperbaiki betul. Memang ada faktor lain, yaitu faktor ketiga adalah masyarakat atau lingkungannya. Itu saya ibaratkan begini, kita ini jalan dengan mengendarai mobil yang bagus, sopirnya soleh, jalanannya mulus, senang nggak kira-kira gitu kan? Nah, jangan seperti kita jalan di sebagian tempat di negara ini misalnya. Saya kemarin dari Morowali ke Palu itu lewat jalan darat. Banyak sekali, saya tertahan 4 jam karena ada longsoran. Jadi diberhentikan tengah hutan, nunggu itu digeser dulu baru bisa lewat. Jadi tengah hutan nggak ada apa-apa gitu. Bingung juga. Nah, ini yang saya contohkan apa? Kalaupun mobilnya bagus, sopirnya soleh, lingkungannya buruk, dia nggak berfungsi juga. Oleh karenanya, saya ibaratkan tadi, kita itu pingin pemimpin atau sopirnya itu soleh, baik, kendaraannya mobilnya juga yang terbaik, lingkungannya juga jalannya mulus. Nah, baru kenceng itu, gitu, bagus. Tapi kalau sebaliknya, pemimpinnya sudah kita suruh, oke lah ahli maksiat nggak apa-apa, mau mabuk sambil nyopir juga boleh gitu. Kan kacau itu udah kacau duluan. Kalaupun mobilnya, apalagi mobil yang sudah tua, jalannya lubang-lubang, Anda bisa merasakan kehidupan di dalamnya seperti itu. Nah kalau negeri ini kita hidup banyak ditarik pajak, banyak maksiat, banyak begal, banyak korupsi, itu ibaratnya kita naik kendaraan yang rongsokan, rusak, kemudian jalanannya banyak lubangnya, kemudian sopirnya mabuk-mabukan, nggak soleh. Wah ini menurut saya itu kehidupan yang sangat menyiksa. Nah, kira-kira begitu. Baik, Ustaz, mungkin terakhir saat closing statement sekaligus untuk masyarakat Indonesia, apa yang bisa kita usahakan, apa yang bisa kita lakukan saat terkait pemimpin yang soleh, mobil yang bagus, sehat, jalanan yang mulus. Nah, ini apa yang harus kita lakukan saat terakhir? Iya. Jadi yang penting kita harus melakukan secara simultan, bersama-sama. Bersama-sama itu apa? Yang pertama kita harus melakukan dakwah kepada masyarakat. Itu kan lingkungan tuh. Masyarakat harus didakwai supaya bagus. Ibaratnya jalannya mulus tuh. Kedua, sopirnya, penguasanya, pemimpin-pemimpinnya, kita harus nasihati dia. Kita harus nasihati dia. Kita itu harus menciptakan masyarakat yang soleh, baik. Pemimpinnya juga harus soleh dan baik. Sekarang tinggal kendaraannya nih. Kita harus menggunakan sistem terbaik. Sistem terbaik itu dari mana? Dari Allah Zat yang maha baik. Pasti baik itu. Sistem hukum apa? Sistem hukum Allah yang terbaik. Kalau kita membuat hukum-hukum sendiri, membuat aturan sendiri, membuat sistem sendiri, belum tentu baik. Oleh karenanya, sebagai Muslim kita tawarkan itu. Kita coba dakwah kepada masyarakat, tawarkan Islam sebagai solusi menyelesaikan berbagai persoalan. Ibaratnya lingkungannya harus bagus, Muslim, Islami. Pemimpinnya dinasihati juga. Kalian tuh
Jangan banyak janji yang aneh-aneh lah. Ya kalau mau menerapkan hukum-hukum Bukan Islam. karena kita benci ya Ustaz, ya justru karena kita cinta kepada Sayang, pemimpin. kita sayang. Kalau benci ngapain kita persoalkan? Kalau ibaratnya kita egois, ngapain kita nasihati dia kan? Udah biarin aja ya. Biarin aja gitu. Yang penting kita mau masuk surga sendiri kan, nah gitu kita. Dakwah itu kan rasa kasih sayang dia. Gitu. Masyarakat kita sayangi, kita dakwai supaya juga sama-sama kita baik. Pemimpin juga kita dakwai gitu, supaya dia dinasihati supaya jadi baik. Nah, tinggal sistemnya. Bagaimana kita sama-sama pilih mobil yang terbaik enggak ini gitu. Kan gitu kira-kira. Iya. Atau kita pakai mobil rongsokan aja. Orang soleh, pemimpinnya juga baik, mobilnya rongsokan, kan sama aja tersiksa gitu. Kita perbaiki tiga komponen itu. Oleh karenanya pemimpin yang baik harus kita dorong jadi orang yang baik. Masyarakat yang baik kita harus juga dorong menjadi masyarakat yang baik, yang takwa, beriman, patuh kepada Allah. Kemudian menerapkan hukum-hukum Allah dengan baik sehingga tatanan itu sempurna. Jadi pemimpinnya baik, masyarakatnya soleh, sistemnya, kendaraannya baik. Gitu. Jadi kalau itu jadi baik, insya Allah kita hidup di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, Barakah dan amanah. amin. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya yang sangat jelas dan lugas kepada seluruh pemirsa. Berarti beberapa poin yang bisa saya ambil bahwasanya kita harus bersama-sama menjadikan masyarakat ini semakin baik dengan dakwah, dan kita harus terus menasehati pemimpin ya Ustaz ya. Bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada pemimpin, karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kasihan nanti ketika dia tak bisa menjawab ya Ustaz ya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya Ustaz ya. Baik para pemirsa dimanapun berada, mungkin sekian untuk pertemuan kita dengan Ustadz Wahyudi Al-Maroki untuk pagi hari ini terkait kriteria pemimpin dalam Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.